Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News, Kanal TV Anak Bangsa. Pembatasan sosial berskala besar, atau yang sering disingkat dengan PSBB, sudah menjadi buzzword atau kata-kata yang diulang-ulang setiap hari, setiap saat. Lama-lama sudah menjalar kemana-mana, semua orang sudah tahu, tapi maknanya kadang-kadang juga jadi pupus. Nah, kita kali ini ingin mengingatkan dan juga memberikan informasi, sekedar mengedukasi mengenai hal ihwal PSBB. Banyak kritik sudah disampaikan, tetapi perihal PSBB ini menjadi kontroversi terus-menerus. Bagaimana kita seharusnya menyikapi dalam keseharian kita? Karena pada kenyataannya virus corona atau COVID itu ada, dan PSBB selama ini menjadi kampanye yang terus-menerus disuarakan oleh semua pihak. Nah, bersama saya sudah ada pengamat pertahanan dan keamanan dan juga penulis sosial politik, Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto dan Rudi Kamri. Kita bincang-bincang sedikit mengenai PSBB. Mas Dwi, kita udah sering mendengar komplain atau keresahan atau ketidaknyamanan dari masyarakat lantaran PSBB ini nggak kelar-kelar. Sudah dijalankan yang pertama, ada transisi diperpanjang lagi, ditarik rem darurat, diperketat lagi, sampai sekarang. Sampai kapan entah, belum ada yang tahu. Ya. Harapannya setelah vaksin, harapannya di tahun depan. Nah, dalam menjalani hidup ini sebaiknya apa yang perlu diketahui dan dilakukan oleh masyarakat dan oleh para elit politik kita. Oke, terima kasih Mas Andre. Ini COVID atau selanjutnya kita melaksanakan PSBB ini memang hal yang serba salah. Ya. Ya memang serba salah, dan tapi ya itu harus dilakukan oleh semua. Ini soal survival ya Mas ya? Iya, kalau Mas Andri tadi bilang bagaimana elit, bagaimana masyarakat, ini saya hanya minta ketauladanan dan disiplin. Dari pihak masyarakat atau kita semua harus disiplin. Ya. Kemudian kepada para elit, public figure apapun namanya itu, ketauladanan. Iya. Ya bagaimana kita menyuruh atau kita mengajak orang sementara kita tidak melakukan. Iya. Dan ini banyak terjadi di kita. Mohon maaf, banyak para petugas kita yang teriak-teriak pakai masker. Tapi realitanya mereka justru tidak pakai. Iya. Ya. Nah, ini saya ingin mempertajam sedikit ke Mas Dwi ini. Tadi Mas Dwi sudah menyampaikan keteladanan dan disiplin, atau disiplin dan keteladanan dari dua belah pihak, masyarakat dan elit. Nah, pertanyaan begini Mas Dwi, kita seringkali melihat masyarakat itu dihukum atau ditindak oleh aparat kalau mereka tidak pakai masker atau tidak menjalankan protokol. Tetapi banyak juga yang sudah tertangkap, yang sudah kita dengar bahwa elitnya atau pengurus-pengurusnya ini melakukan bancaan dana bansos. Ini kan bukan keteladanan. Di dalam situasi bencana ini mereka malah melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan. Sehingga masyarakat tentu melihat, wah mana keteladanannya? Lah mereka juga malah jadi maling anggaran kok. Apa pentingnya? Situasi pandemi ini harus darurat lah, ini darurat itulah, menghemat ini. Tapi mereka sendiri menyunat bantuan-bantuan untuk masyarakat. Ini kan bukan keteladanan. Bagaimana Mas Rudi melihat perkara ini? Iya, terima kasih. Ini memang sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Tentang bagaimana kita menangani COVID dan kelakuan jahat para pelaku bancaan dana bansos. Gitu ya. Kalau kita bicara tentang penanganan COVID, memang saya sih menghimbau lebih mengedepankan pencegahan dalam arti pembinaan, edukasi, sehingga masyarakat itu menjalankan protokol kesehatan dengan ketat itu tumbuh dari kesadaran diri sendiri. Kalau selama ini ditekankan pada penindakan, itu justru akan menjadi keterpaksaan yang timbul dari masyarakat gitu. Malah yang terjadi masyarakat akan menjadi antipati gitu loh. Dia hanya akan menjalankan protokol pada saat ada petugas. Gitu ya. Apalagi mohon maaf ini teman-teman dari aparat yang menjalankan pengawasan protokol itu juga
kurang cerdas juga gitu. Jadi dia hanya gerombol di satu tempat gitu kayak razia SIM gitu ya. Terus kemudian meneriaki orang dengan kasar gitu ya, seolah itu bukan manusia, teriak pakai toa gitu loh. Toa itu bisa dipakai untuk banjir, ya, bukan untuk manusia yang teriak-teriak tengah jalan itu. Artinya kalaupun menghimbau pakai masker dengan bahasa yang indah. Bapak Ibu sekalian mohon pakai masker. Jangan seperti tadi yang saya dengar, pakai masker, teriak-teriak begitu. Jadi orang-orang jadi, kamu siapa? Kan gitu kan. Ini karena mindset dari para aparat adalah penegaan dan penindakan. Penindakan, Nah, ini yang harus kita jaga. Harus ada empati sosial. Ini ada dua belah pihak. Bukan hanya dari aparat, tapi juga dari masyarakat, gitu ya. Kalau kita jadi masyarakat, empati sosial adalah kita melihat dari masyarakat bahwa petugas itu juga hanya menjalankan perintah, gitu ya. Aparat di bawah itu kan, mohon maaf ini, mindsetnya kan kayak robot, gitu ya. Jadi ada instruksi harus dijalankan, gitu kan ya. Karena kalau dijalankan dia dapat sanksi toh. Nah, itu kita harus membuat framing seperti itu. Di sisi lain aparat di bawah juga harus timbul empati sosialnya kepada masyarakat bahwa dia juga manusia loh ini. Dan para aparat juga punya anak, istri, saudara dan sebagainya. Sangat tidak nyaman kalau diperlakukan sekasar itu. Gitu loh. Kalau dua belah pihak ini timbul empati, saya kira tidak akan terjadi pembangkangan terhadap protokol kesehatan. Setuju. Di sisi lain masyarakat juga harus timbul empati sosial terhadap posisi seorang regulator ya, pemimpin daerah gitu ya. Akan sulit lah kepala daerah entah itu bupati, wali kota atau gubernur, dia harus bertanggung jawab sama daerahnya dalam penekanan angka COVID. Betul. Karena dia juga ditekan dari atasannya Pusat dia, ya, dari pusat dan menjadi spotlight dari nasional maupun internasional gitu loh. Yang bersangkutan pasti mempunyai kehendak agar daerahnya itu bebas COVID secepat-cepatnya. Ya, terkadang karena tekanan seperti ini kadang-kadang sering membuat polisi-polisi yang tujuannya baik tapi kadang caranya salah. Gitu ya. Masyarakat juga harus mengerti betapa sulitnya posisi para pemimpin itu. Gitu. Di sisi lain pemimpin juga harus mengerti bahwa masyarakat ini bukan masyarakat yang zaman dulu. Kita sekarang masyarakat era media sosial. Keteladanan itu penting. Penting, gitu ya. betul, sangat penting. Ya, seperti contoh kemarin, mohon maaf, ini Pak Gubernur Jakarta pada saat seremoni jenazah sekda dengan dibawa ke balai kota itu juga bukan contoh yang baik. Gitu kan. Ini dipotret oleh masyarakat dan akhirnya masyarakat menjadi mencibir gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Apapun yang dikatakan Pak Gubernur menjadi tidak ada wibawa dan tidak ada bobotnya. Bukan hanya Jakarta. Kemarin saya lihat ada postingan Gubernur Jawa Tengah marah-marah di satu kantin gitu ya. Karena kantinnya tidak menerapkan physical distancing gitu kan. Marah-marah di kantin DPRD, marah-marah. Tapi apa yang terjadi dibalik sama DPRD? Karena pada saat beberapa jam kemudian Pak Gubernur melakukan press conference dengan para awak media, itu tidak terjadi physical distancing dan Pak Gubernur tidak marah. Ya, hal-hal seperti ini kan konsistensi sikap ini kan penting, harus dilihat. Jadi kuncinya adalah empati sosial semua orang, semua stakeholder di negara ini harus mempunyai empati sosial. Oke, ini satu hal, Mas. Yang kedua terkait sama kejahatan kemanusiaan tadi. Bancaan bansos, saya belum punya data, tapi indikasinya ada, gitu ya. Tapi Tuhan itu tidak tidur ya. Gusti Allah itu mboten sare, gitu ya. Gusti Allah mboten sare. Ya. Saya kok feeling saya itu benar-benar terjadi. Tuhan memperingatkan dengan gedung Kementerian Sosial terbakar. Waduh. Terbakar. Sementara ini terbakar. Sebetulnya kekurangan kita, kenapa kita sering salah melangkah adalah kita tidak peka terhadap tanda-tanda. Nah, para pejabat negara ini juga harus peka bahwa kebakaran gedung yang kondisi yang tidak ada masalah, gedung yang belum terlalu lama gitu ya, itu juga menurut saya tanda-tanda ada apa di dalam gedung itu. Jadi ini kalau saya kaitkan dengan pengadaan bansos, leading sektornya kan si Kementerian Sosial nih. Nah, saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi mungkin suara-suara sumbang di masyarakat terhadap indikasi bancaan sosial ini
jangan sampai terjadi. Karena kalau doa rakyat sudah marah, gitu kan, itu akan didengarkan oleh malaikat dan malaikat akan lapor sama Tuhan. Gitu. Gini Mas, Ya, ini satu penting. lagi. Ini tanda-tanda ini penting. Ini. Satu lagi Mas Rudi. Gimana, Mas Bi? Oh, ini ada dua hal tadi Mas Rudi itu setuju. Tapi saya juga menyoroti masalah ini loh Mas, sosial media ya Mas ya. Kenapa setiap buka sosial media itu beritanya selalu yang menurut saya nih apa di sosmed yang ada dengan saya itu ya. Tapi beritanya kok tidak enak terus gitu loh. Kenapa kita tidak memberikan berita yang optimis? Misalnya nih berita masalah COVID saja lah. Kenapa yang kita kita tonjolkan justru yang meninggal berapa orang? Kenapa nggak dibangkitkan? Ternyata masih bisa sembuh. Nah, gitu. Saya ingin mengomentari ini. Nah. Ini yang penting ya. Tadi belum selesai tapi dipotong Mas Dwi. Tapi benar, tapi benar. Bahwa tugas seorang pemimpin itu adalah memberikan optimisme. Iya, rasa Benar. aman kepada Menumbuhkan optimisme. Ini yang mau saya singgung. Iya. Karena ini akan menjadi turunan di bawahnya di masyarakat dalam bermedia sosial, Iya. gitu kan? Sorry, mohon maaf nih. Beberapa pemimpin sudah melakukan hal yang salah dalam hal keteladanan, dalam hal memberikan optimisme. Iya. Mohon maaf ini dengan segala hormat kepada Pak Gubernur Jakarta, tolong segera dicabut tentang pocong, peti mati, itu tidak efektif dan itu tidak membuat jera. Ya. Jadi malah yang terjadi adalah ketakutan, akhirnya jadi orang berpikirnya tidak logis gitu ya. Yang penting adalah memberikan optimisme. COVID itu bisa terjadi pada siapa saja. Di mana saja. Ini kan virus Ya, ya. virus. Virus itu bisa virus flu gitu ya. Virus apapun itu bisa terjadi. Tapi kan kita lihat bahwa angka kesembuhannya kan luar biasa meningkat. Tinggi, ya. Jadi pada saat orang terpapar virus corona gitu, itu bukan lonceng kematian. Betul. Nah, kecuali ada penyakit-penyakit bawaan. Yang terjadi selama ini kan begitu. Pemerintah juga harus cerdas juga. Saya agak protes juga sih. Umur 45 tahun ke atas tidak boleh keluar. Wah, itu dia. Saya untung masih 44. saya. Oh iya, dikit lagi ya. Ya. Aduh. Jadi Kenapa nggak diumumkan yang tidak sehat gitu ya? nah, harusnya bayangin Mas, umur 30 saja kalau tidak sehat jangan keluar. Jangan keluar, mestinya Nah, kan begitu. kalau Mas Dwi ini sudah 84, Masih 17 tahun. masih 50-an gitu ya. Sehat, kenapa nggak boleh keluar? Nah, Iya. itu. Ini bayi raksasa. Tambah stres kalau nggak boleh keluar. Ini kan sehat betul. sekali gitu kan. Jadi nggak boleh keluar stres lah. Iya. Iya, jadi harus Boleh keluar. keluar, Nah, kita ingat kembali tentang bagaimana virus bahagia itu harus dimasukkan dalam tubuh dibangkitkan kita. lagi. Nah, itu. Nah, ini Mas Dwi, ini nantinya menurut saya kita soroti adalah semua pemimpin, bukan hanya di Jakarta, tapi seluruh di ya daerah. semua lah. Nah, itu harus menimbulkan optimisme tentang bagaimana kita harus bertahan dalam kehidupan. Ya. Karena apa? Virus ini tidak bisa hanya ditangani secara sektoral atau parsial, harus berbarengan dengan bagaimana menggeliatkan ekonomi. Ini yang penting. Betul. Jadi nggak bisa juga, ini penting sehat, ekonominya bagaimana? Iya. Nah, seperti contoh Mas, satu lagi nih Mas Andri, bahwa semua regulator, pemerintah daerah, Ya. tolong memberikan suatu kebijakan jangan diskriminatif. Ya, setuju. Ya, jangan melakukan diskriminasi di aturan. Iya. Ya. Sebagai contoh saja, kita tadi ya, kita kan barusan rapid test tadi, Ya. alhamdulillah sehat gitu ya. Itu kita melihat di beberapa tempat di instansi kepolisian atau di hotel-hotel mereka makan dengan bebasnya. Ya. Ya, di restoran tidak boleh makan. Padahal sama toh. Ya. Mereka juga restoran juga menerapkan physical distancing. Prokesnya jalan ketat. Prokesnya juga jalan gitu ya. Sedangkan di warung-warung pinggir jalan itu mereka malah berdempet-dempetan. Ya. Saya tadi heran. Pada waktu saya di instansi aparat keamanan tadi, kantor tadi, saya pengen ada Satpol PP masuk gitu ya untuk menegur gitu. Banyak yang pakai Tapi nggak berani. Ya, berarti kayak mereka datang ke kandang macan Ya. gitu ya. Jadi itu terjadi diskriminasi seperti itu, Mas. Ya. Iya. Nah, kepada para aparat keamanan, entah itu tentara, entah itu polisi, atau mungkin kejaksaan, atau siapapun, mari memberikan contoh yang baik. Teladan, juga. Mas, keteladanan Jadi, itu. supaya orang-orang ini
bisa mencontoh yang baik. Gitu loh. Untung kita baik, nggak kita videoin. Nah, kalau kita videoin malulah mereka ya. Tapi untung satu yang penting Mas, dalam penindakan COVID, mindsetnya jangan mempermalukan. Yes. Tapi harus mendidik, gitu ya. Seperti contoh yang kemarin ada perempuan pakai sekot jam itu kan mempermalukan, nggak boleh juga lah, itu nggak bagus. Jadi mindsetnya juga harus diganti. Sebenarnya gini Mas, itu yang membuat malu itu orang yang mengambil video. Kenapa mesti di videoin kayak begitu? Ya, itu juga Apanya salah. sebagai laporan kepada atasannya bahwa saya telah menindak orang. Dua-duanya salah. Ini Yang nyuruh Scott Jam salah, yang video juga salah. Nah, harusnya kan diedukasi gitu. Yang lebih salah lagi adalah memviralkan itu. Yang memviralkan lagi. Nah, ini untuk itu ya saya minta kepada semua masyarakat ya, semua kita harus disiplin. Ya, apa namanya protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Ya, ayo sama-sama kita laksanakan. Ya. Itu yang penting. Kemudian yang di atas tadi Pak, yang keteladanan itu saya setuju banget ya. Itu mungkin dari presiden, kemudian dari pejabat lain, sampai ke kepala rumah tangga kepada dirinya sendiri. Itu memang harus memberikan teladan kepada masing-masing gitu. Ya, betul. Ini penting juga Mas, harus ada pemerintah itu harus mempunyai mindset yang jangan terkesan double standar. Ya. Kemarin ada pimpinan dari satu asosiasi pengusaha begitu protes ya. Mereka berusaha ini nggak boleh, buka ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ternyata pilkada diizinkan. Nah, ya kan? parah. Pilkada mempunyai potensi kerumunan massa yang banyak gitu ya. Dan itu masif di berbagai tempat. Hal-hal seperti ini itu membuat orang jadi marah gitu Mas. Karena diskriminasi itu kan menyinggung rasa keadilan kita. Yaitu ini yang harus disinggung. Pemerintah harus konsekuen. Termasuk presiden yang paling tinggi itu harus menegakkan itu sampai ke bawahnya kok, bahwa jangan membuat aturan yang diskriminasi. Ini mohon maaf aja kita kalau boleh bilang kita sudah agak sedikit salah dalam membuat penanganan COVID ini, tapi jangan terus diteruskan, salahnya jangan diterusin gitu loh. Harus ada cut off, di mana kita cut off kita mau perbaiki yang lain gitu loh. Jadi akhirnya Mas, teman-teman yang kebetulan anti pemerintah juga memanfaatkan itu kan sebagai amunisi. Tapi di sisi lain saya juga mengkritisi nih seperti kelompok kami atau siapa kita atau siapapun, mereka selama ini juga melakukan kegiatan pengumpulan massa juga. Ya jadi tidak ada keteladanan di semua sektor gitu loh Mas ya. Jadi bagaimana orang yang sekedar mau cari makan di pasar itu, ibu-ibu yang jualan di pasar itu kan cari makan untuk sehari-hari loh. Mereka tidak pengen jadi kaya Mas. Mereka hanya tidak untuk makan. Mereka tidak ingin jadi presiden seperti pentolan kami. Tidak. Mereka hanya ingin cari makan tapi dilarang. Ya. Belum lagi restoran, kafe itu berapa orang terlibat di dalamnya Mas. Gitu? Itu nggak boleh makan. Mereka tahu nggak di PHK separuh. Yang dipekerjakan untuk menangani masalah take away itu pun dipotong sekian. Iya, sahabat Indonesia, kita sudah sering banyak kali menerima keluhan-keluhan dari saudara-saudara kita yang bekerja di sektor-sektor seperti begitu, yang tinggal di rumah-rumah petak. Saat ini mereka tidak punya pekerjaan, padahal hasilnya itu adalah untuk bayar rumah petak mereka, bayar listrik dan bayar sekolah anak-anaknya. Dan saat ini mereka tidak diizinkan untuk bekerja. Jadi itu adalah realitas sosial yang juga mesti dihadapi. Jadi begini, Mas Dwi, Mas Rudi, ada dua hal. Kita harus selamat dari penyakit atau virus corona ini. Tapi kita juga harus selamat dari bahaya kelaparan. Jadi dua hal ini, kesehatan dan ekonomi. Ini dua realitas sosial yang tidak bisa dinafikan satu, tidak bisa memilih satu. Dua-duanya, kalau kelaparan ya mati juga, kena virus ya mati juga begitu. Itu realitasnya. Jadi bagaimana kita di dalam keseharian ini menghadapi kenyataan itu? Sebaiknya bersikap di dalam hidup, karena hidup itu kan satu kontinum, keberlanjutan. Ada virus, nggak ada virus, kita harus terus hidup. Jadi kita harus selalu ada survival mode kita. Sementara diminta seringkali Mas Rudi sampaikan, kita nggak boleh terlalu stres, harus ada kegembiraan. Kegembiraan di atas masalah yang berkelindan begitu. Tapi gini Mas, saya potong dulu sebentar. Saya melihat petugas yang teriak-teriak pakai tua tadi, saya juga bahagia. Karena melihat kebodohan orang itu bahagia saya, gitu. Jadi kebahagiaan itu dicari dengan hal yang jangan terlalu bahagia banyak duit. Bahagia itu sederhana. Sederhana saja. Jadi jangan membuat
definisi bahagia itu terlalu jelimet gitu ya. Tadi Gini, Mas Andre. Tadi kita bertiga di rapid test, semua hasilnya non reaktif, kita bahagia. Jadi bahagia. Kita kan juga sih, kita masuk kantor ternyata nggak boleh parkir jalan yang sekian kilo, bahagia aja kita. Iya betul. Jadi gini, intinya kalau menurut saya semua harus disiplin. Iya. Karena Mas Andri tadi bilang sehat dan ekonomi harus jalan. Sehat saja tidak cukup, dan ekonomi harus jalan. Itu bisa dua-duanya tercapai kalau kita semua itu disiplin. Iya. Mas, Protokol kesehatan harus kenceng. Semua tuh artinya mulai dari elitnya. Oh iya. begini Mas, Andri. kita harus memberikan optimisme ya, Mas Dwi, Mas Andri. Pemerintah ini sudah membuat skim sebenarnya, skim bantuan untuk berbagai layer di masyarakat. Di bawah sudah diberikan bantuan, UMKM juga diberikan bantuan. Gitu. Sudah semuanya. Kemudian dari orang-orang yang tidak bekerja, kemudian tapi yang gajinya di bawah 5 juta dapat juga bantuan. Ya, Sebentar dulu Mas, ini dapat bantuan berupa uang, tapi barang yang mau dibeli nggak ada gimana? Oh, barang ada. Justru yang penting itu barang ada, siapa yang beli gitu loh. Nah, artinya ini Mas, artinya adalah ini sebenarnya stimulan dari pemerintah supaya bergerak ini pembeli ketemu penjual. Gitu. Nah. Ini kalau ada penjual banyak tapi nggak ada yang beli seperti apa? Sudah ada stimulan-stimulan meskipun tidak mungkin juga pemerintah menalangi terus kehidupan orang itu kan. Nah, setuju. Ini artinya kita harus memberikan optimisme bahwa pemerintah sudah cukup optimal gitu ya. Tinggal kita ini sebagai kelas menengah yang memberikan pengawasan ini harus kita berikan monitoring agar polisi itu berjalan seperti yang direncanakan. Seharusnya. Deviasinya jangan terlalu banyak. Ya maksudnya deviasi tadi bacaan-bacaan itu Nah, juga termasuk. kayak bansos itu kan Nah, sudah jangan terlalu Mas. Jangan ada deviasi. Kita harus tegaskan begitu. Iya, betul. Kalau gitu kan masih excuse tadi. Kalau ada deviasi jangan terlalu banyak. Ya banyak itu kan relatif ya. Kalau menurut saya jangan ada. Tidak boleh ada deviasi. Gitu loh. kalau nggak ada deviasi ini Indonesia bukan? Oke, apa-apa. Nah, Benar, iya, kita gitu. bicara optimisme. Oke, Optimisme. intinya kita harus mengawasi dan kita harus berani berteriak kalau ada deviasi, sekecil apapun. Gitu ya. Jadi sebetulnya kita memberikan optimisme. Pemerintah sudah bergerak banyak kok. Jangan bicara tentang apa pemerintah nggak bergerak, nggak penanganan. Udah banyak Mas penanganan COVID ini. Persiapan vaksin sudah dilakukan dengan optimal. Ya. Obat juga sudah dilaksanakan. Nah, kemudian para menteri yang hebat-hebat itu sudah merencanakan bagaimana recovery ekonomi untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu ya. Tinggal kita lihat pelaksanaannya Realisasi jalan atau tidak, nanti. realisasi seperti apa. Jadi kita harus sabar gitu. Toh kenyataannya sekarang ini belum ada Mas Andri yang mati kelaparan gitu ya. Belum ada, tapi jangan sampai ada. Untuk itu apa yang dikatakan Mas Andri saya setuju bahwa pemerintah juga harus aware banyak sekali orang-orang yang korban PHK karena pengetatan ini. Diskriminasi tadi Mas. Dan diskriminasi harus dibuat equal ya semua kebijakan semua equal treatment. Jangan sampai ini yang ini dikasih kemudahan ini tidak. Nah, ini kan berkait pada PSBB Jakarta ini yang sebentar lagi mau berakhir ini yang 14 hari ini. Nah, apa yang kita berikan masukan pada pemerintah? Ini kan harus kita diskusikan. Iya, betul. Sekarang kita beranjak ke situasi aktual. PSBB sedang berjalan, mau berakhir, tapi corona belum selesai, dan kita sudah memasuki musim penghujan. Jadi ini ada situasi yang juga perlu dicermati dan disikapi, diantisipasi lah oleh semua. Apa saran-saran dari Mas Dwi dan Mas Rudi menghadapi musim penghujan saat ini di kota? Begini, kalau saya memang ada dua hal. Kalau yang pertama adalah disiplin. Disiplin itu untuk semuanya. Ya. Kalau masalah kesehatan itu kan urusan kita masing-masing memang, tapi kan kita harus disiplin. Yang kedua adalah masalah keteladanan. Mau tidak mau yang semua yang sebagai atasan harus menjadi contoh. Harus memberikan contoh dimanapun. Bilang pakai masker, harus pakai masker. Cuci tangan. Tidak boleh kumpul, jarak, jangan kumpul. Tidak boleh kumpul. Jangan bikin kerumunan. Nah, kita ini kan bagaimana memberikan contoh. Lah kemarin di KPU aja kerumunan. Kayak begitu. Belum nanti tanggal 9 Desember itu kejadian seperti apa kalau nanti benar-benar terjadi. Bisa dibayangkan itu. Ini yang di depan mata Mas. Ini kita bicara case Jakarta ya. Nah, Jakarta ini
menjadi ancaman akan terjadinya banjir lagi. Nah, ya. ya. Karena Katulampa beberapa hari udah siaga 1, kan ya. Itu ada berpotensi besar akan menimbulkan mengirim air besar kepada Jakarta. Nah, pertanyaannya adalah kalau banjir, kalau teman-teman dari Pemda DKI Jakarta tidak sigap gitu kan, akan terjadi pengungsian. Nah, terjadi. Nah, pengungsian itu apa yang terjadi? Pasti ada Gerombol pengurumunan orang. Ya. ya. Ini yang harus kita diantisipasi. Jadi saya mengajak pada teman-teman DKI, kalau memang sudah diantisipasi tidak akan terjadi banjir seperti tahun kemarin atau mungkin seperti Januari kemarin, alhamdulillah. Ya. Tapi kalaupun diprediksi akan terjadi seperti Januari tahun ini, gitu ya, di mana pengungsian masih ada di mana-mana, harus diantisipasi jangan sampai terjadi kerumunan dalam hal di tempat pengungsian. Ya. Ya. Karena sebetulnya katanya ahli epidemiologi, virus corona ini lebih agak takut dengan panas gitu ya. Ini kan dingin gitu kan. Nah, kalau dingin berkerumun gitu ya di tempat-tempat pengungsian itu, ini kan berpotensi akan menimbulkan klaster baru. Ya. Nah, ini saran aja Mas Dwi kepada pemerintah DKI Jakarta untuk segera mengantisipasi nih. Ini belum ada banjir ini di Jakarta, tapi akan terjadi banjir. Potensi banjir. Karena Jakarta tidak akan mungkin bebas banjir lah. Harus ada plan, Mas. Jadi artinya harus ada perencanaan di awal gitu seperti apa. Harus ada plan A, plan B dan C itu harus dilakukan. Jangan cukup hanya sekedar toa. Nah, iya. Tapi selama ada sahabat saya Pak Muslim Muin, dia toa master. Dan bisa menangkap air di pekarangan. Pak Muslim, apa kabar? Ini sahabat saya, Mas. Oh iya, siap. Dia ahli tangkap air. Ahli tangkap air di pekarangan. Yang luar pekarangan nggak tahu. Ya. Jadi alhamdulillah saya nggak punya pekarangan, jadi aman nih saya. Jadi itu Mas. Apartemen dia. Pekarangannya bukan jendela. Jadi intinya Mas, saya pribadi saya tidak pernah takut banjir karena saya di lantai 17 gitu. Tapi ini kami nggak boleh gitu. Tapi potensi banjir akan ada, ya. Seberapa hebat pun penanganan antisipasi banjir dengan Pemda DKI masih belum tuntas kan Mas ini, ya. Sodetan air masih banyak belum dilakukan, naturalisasi belum juga dilaksanakan, gitu. Jadi ini normalisasi apa? Normalisasi atau naturalisasi plus normalisasi lah, apapun sebutannya. Tapi ini belum tuntas Mas Andre. Pasti ada potensi banjir. Dan mudah-mudahan beliau-beliau sudah mempersiapkan. Pertama, pompa-pompa jangan sampai macet lagi. Ini kan suatu yang naif gitu kan. Wah, pompanya macet lah. Kan udah tahu kalau bulan September pasti terjadi banjir. Pengungsian. Nah, tempat pengungsian, kemudian masalah makanan gitu. Logistik harus siapkan. Kalau terjadi kelaparan ya, itu juga berpotensi daya tahan tubuhnya lemah, virus kemana-mana. Saya mohon Pak Gubernur untuk menyiapkan vitamin C sebanyak mungkin untuk orang-orang yang berpotensi akan terpapar banjir. Karena itu daya tahan tubuhnya akan kuat. Vitamin D atau multivitamin. Jangan hanya diberikan mie instan gitu ya. Hanya asal kenyang gitu. Berarti besarnya seperti ini. Sahabat Indonesia. Ini menghadapi musim penghujan di tengah-tengah pandemi ini perlu diantisipasi oleh pemerintah maupun juga oleh kita masyarakat semua. juga. Masyarakat sendiri. Kita sudah belajar. Mas Andri, minus satu. Mohon ini terkait sama statement Mas Dwi ini. Di media sosial, please stop saling menyalahkan, saling menyudutkan sudah. Berikan rasa optimisme. Saya selalu bilang sama Mas Andri, saring sebelum sharing. Itu yang penting. Jadi apa gunanya sih jelek-jelekin si A, si B, banjir gini dengan meme-meme begitu. Lebih berguna kalau kita memberikan kontribusi, minimal saran gitu ya, apa yang dilakukan gitu. Jadi supaya sampai kapan sih kita harus terpolarisasi terus gitu kan? Kita sebagai bangsa loh Mas. Setuju. Kita jangan seperti di Eropa Timur lah kayak gitu. Jadi satu negara bisa terpecah berkeping beberapa bagian. Faksionalisasi jadi kita harus berpikir kita ini sesama anak bangsa, ya. Udahlah stop untuk melecehkan siapapun gitu. Mengkritisi boleh. Iya, sahabat Indonesia akan keluar dari pandemi ini dengan selamat
di mana masyarakat kita semakin kompak, semakin kohesif, semakin solider satu sama lain. Indonesia, selamat.